Kita lanjutkan nomor 16 ya, guys. Di sini given that P, Q, R are prime numbers. Ingat, di sini ada informasi kalau ya tiga number ini adalah prime number. Kemudian ketika mereka dikali gitu ya, ternyata hasil kali mereka, their product is 11 times ya bigger gitu ya daripada penjumlahan mereka semua. Nah ini kita bentuk dulu guys ya, bagaimana persamaannya. Sebagai contoh berarti PQR gitu ya, P kali Q kali R itu sama dengan kayak 11 gitu ya, dikali P plus Q plus R. Oke. Nah, terus di sini find the smallest possible. Nah, nanti kita coba cek gitu satu-satu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, PQR itu prime number. Oke, itu prime number. Berarti kan dia nggak punya vektor selain 1. Berarti prime vector si P, yaitu cuma 1 kali P. Q juga 1 kali Q. R juga 1 kali R. Nah, di sini ada kali 11 nih mereka. Ya udah berarti 11 ini ya merupakan ya salah satu dari bilangan mereka, karena 11 itu prime number. Ya. Nah, kita udah dapat bahwa P itu misalnya kita asumsikan itu P gitu ya. Sebenarnya huruf apapun bisa gitu ya. Ya, intinya kita dapat satu jawaban. Nah, kita langsung substitute guys ke persamaan sebelumnya. Berarti ini 11 gitu ya. Dikali kali Q kali R sama dengan 11 bracket 11 plus Q plus R. Oke. Nah, sampai di sini kita ada yang bisa kita coret. Apa? 11-nya. Kita bagi semua 11. Ya, berarti kan persamaan mereka tuh tinggal QR sama dengan 11 ditambah Q tambah R. Oke. Nah, sampai di sini kita coba arrangement ulang guys. Persamaannya itu bakal seperti apa. Ini kalau kita geser kan QR dikurang Q dikurang R sama dengan 11. Oke. Kita coba sedikit factorization sedikit gitu ya. Q-nya di bagian yang ini nih. Q-nya berarti kita ambil mungkin ke samping aja. Oke, kita lanjutkan di samping. Berarti QR min Q per R sama dengan 11. Nah, kita coba factorize-kan yang ini ya, supaya nanti ada common factor yang sama gitu. Berarti ini Q, ya berarti R dikurang 1. Oke. Ya, sampai di sini. Terus di sini min R. Nah, ini mungkin tadi 11 ya, bisa lupa catat. Oke. Berarti seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada R-1, sedangkan di sini cuma R. Nah, kita bisa aja tambahkan gitu untuk supaya ya persamaan ini serupa, guys. Berarti asumsi karena ini R-1, dia kan berarti lambangnya berkebalikan ya. R-nya positif, satunya negatif. Oh, berarti yang di sini pasangkan dengan plus 1, guys. Nanti jangan lupa sebelah kanan plus 1 juga. Kenapa? Karena apa yang terjadi di sebelah kiri harus terjadi juga sebelah kanan. Ya, ini kayak arrangement algebra aja supaya jadi bagus persamaannya. Ya, supaya jadi vektor antara Q dan R itu saling berkebalikan. Nah, di sini kita masukkan ya. Ini jadi 12, ini jadi Q, R min 1. Nah, ini kita bisa vectorize, guys. Apa vektornya? Min 1, R min 1 juga. Ya, berarti kita bisa dapat Q min 1 kali R min 1 kan, sama aja seperti itu. Nah, dari jawaban ini kita tinggal coba cek. Oh, berapa Q min R, R min 1 jadi sama dengan 12 ya. Kita balik lagi. 12 itu faktornya apa aja gitu ya. Misal dari case yang pertama gitu ya. Nah, sorry ini mungkin masih ada jawaban yang sebelumnya. Ini Mister coba koreksi dulu ya. Sebentar, bisa pindahin dulu ke atas. Oke. Nah, di sini oke, kita anggap case berdasarkan faktor 12. Faktor 12 kan itu ada beberapa possibility yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalkan ya case yang pertama 1 kali 12 kan. Ya.
Misalkan Q min R dikali Q min 1 ya, R min 1 sama dengan 12. Ini berarti sama aja kayak 1 kali 12 nih salah satunya. Anggap Q dikurang 1 sama dengan 1 berarti Q-nya 2. Terus R dikurang 1 sama dengan 12 berarti R-nya 13. Nah ini prime number nggak mereka? Prime number dua-duanya. Nah berarti kita punya satu set jawaban. Apa jawabannya? Yang pertama 11, 2, sama 13 untuk masing-masing P, Q, dan R. Ya. Tapi kita cek case yang lain juga. Siapa tahu malah ada dua jawaban karena di sini kita nanti bakal cari smallest possible value. Kita cek juga case yang selanjutnya. Case yang selanjutnya misalkan untuk perkalian 12 itu kan ada yang namanya 2 kali 6 teman-teman jadi 12. Ya berarti anggap Q kurang satunya mungkin sama dengan 2, R dikurang satunya sama dengan 6. Berarti Q-nya ini adalah 3, R-nya tuh 7. Ini juga sama-sama prime number. Berarti kita punya solusi jawaban yang selanjutnya 11, 3 sama 7. Ya, ini pun masing-masing tetap untuk P untuk R-nya oke. Prime number juga. Terus case yang selanjutnya misalkan kita cek case yang ini kan tadi kedua, ini ketiga gitu ya. Berapa lagi? 3 kali 4 teman-teman. Nah 3 kali 4 ya sama dengan 12. Berarti Q kurang 1 sama dengan 3 misalkan, terus R kurang 1 juga sama dengan 4. Q-nya 4, R-nya 5. Nah ini bukan prime number 4. Ini ya prime number, berarti case ini nggak bisa kita ambil. Terus case selanjutnya ada lagi nggak? Kayaknya udah cukup ya, 12 itu cuma 2 kali 6, 3 kali 4, 1 kali 12. Berarti kita ambil yang dua pasangan ini untuk kita cek. Ya, kita hitung masing-masing ya untuk P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadratnya. Berapa untuk mereka berdua? Misalnya yang tadi berarti 11 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Yang ini ya 11 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Oke, kita cari masing-masing jawabannya. 11 kuadrat ini ditambah 4 ditambah 1 69 sama dengan 294. Oke, yang 1 121 tambah 9 ditambah 49. Ini jadinya 179. Berarti dari dua jawaban ini yang paling kecil bagian yang 179 teman-teman jawabannya. Oke. Nah, teman-teman boleh capture sedikit untuk nomor 16 ini ya. Jadi caranya ini lebih ke penyusunan ulang persamaannya supaya bisa kita factorize ya menjadi bagian Q dan R. Tapi clue-nya kalau ada 3 variabel gitu ya, minimal satu variabel ini kita dapatkan di awal dari sentence yang pertama. Baru nanti duanya itu berdasarkan case per case gitu ya. Seperti itu. Berarti jawabannya yang D, teman-teman. Kita ke nomor 17, teman-teman. Diberikan bahwa X itu di atas 0. Find the minimum value of X plus 4 per X. Berarti kan dia punya dua terms ya. Terms yang pertama itu X. Dan terms yang kedua adalah 4 per X. Nah, kalau kita buat grafik nih, ya terhadap X gitu. X-nya kita input. Misal equation yang pertama, X, ya semakin X-nya naik gitu ya, maka value akan naik gitu ya. Tapi sedangkan value yang kedua, ya, saya ganti warna merah mungkin ya. Sedangkan value yang kedua, ya, ketika X-nya kecil gitu ya, atau 1 gitu ya, dia di 4 gitu. Tapi makin lama ketika X besar, dia makin turun gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti cara paling aman untuk mencari minimum value adalah ya ketika value mereka berdua adalah sama gitu. Karena takutnya mungkin yang ini semakin besar, ini oke lah ini kecil tapi ini juga besar. Oke lah yang si merah ini kecil tapi yang si hijaunya juga besar. Nah, ya udah kita coba optimalnya di bagian tengah gitu. Titik temu berarti kita dapat persamaan, harusnya kita rubah X sama dengan 4 per X atau X kuadrat sama dengan 4.
4. X-nya sama dengan akar 4 jadi 2. Kenapa pilih 2? Karena dia harus di atas 0. Terus kita masukkan ke value masing-masing persamaannya. X ditambah 4 per 2. 4 per X berarti 2 ditambah 4 per 2. 2 ditambah 2 ya 4. Ya, value minimumnya adalah 4 dari mereka berdua. Coba kita masukkan ya untuk pembuktian gitu. Kalau X-nya 1, apa yang terjadi? 1 ditambah 4 per 1. 1 tambah 4, 5. Lebih besar daripada 4 ya. Atau kita masukkan X-nya katakanlah 3 ya guys ya. Gitu. Berarti ini 3 ditambah 4 per 3. 4 per 3 ini sendiri udah 1,33. Oh berarti ini bakal jadi 4,33. Selalu lebih besar dari 4. Berarti jawabannya adalah 4. Ya, cukup sederhana. Jadi kita coba gunakan logik kita gitu ya untuk bisa memahami soal gitu ya. Kita proyeksikan, oh ini kalau X seperti apa, kalau 4 per X seperti apa, ternyata dia bakal ada yang naik dan ada yang turun. Ya udah titik minimumnya kita coba yang mereka berdua itu bertemu di nilai yang sama gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan nomor 18. Di sini ada persoalan yang terlihat rumit, tapi sebetulnya dia mengandung pola yang berulang, teman-teman. Seperti lihat nih. Ini kan sebenarnya sama aja kayak yang di luar ini kan, akar 2023 ditambah 2022 akar lagi. Berarti sebenarnya kita bisa asumsikan, ya sini itu adalah X, teman-teman. Misalkan X berarti sebenarnya mereka semua itu kan equals to X. X sama dengan ya 2000 atau akar yaitu ya 2023 ditambah 2022 X, karena akar mereka sendiri adalah X, jadi balik lagi terus berulang looping gitu ya. Nah dari sini kalau sudah kebentuk persamaan seperti ini akan lebih mudah, teman-teman. Berarti tinggal dikuadratkan aja kan masing-masing, ini jadi X kuadrat sama dengan 2023 ditambah 2022X. Nah ini nanti bakal jadi persamaan kuadratik sederhana, ini jadi X kuadrat min 2022X min 2023 sama dengan 0. Ini bisa di-factorize, teman-teman. Ya, factorize jadi X karena ini min ya belakangnya. Berarti ini jadi minus 2023 dikali X plus 1 sama dengan 0. Kalau teman-teman expand, itu pasti bakal muncul. Oh, berarti X-nya X min 2023 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 2023 atau X-nya sama dengan min 1 gitu ya. Nah, tinggal kita cek pilihannya ada apa, ada 2023 kah atau 1. Nah, di sini adanya 2023, teman-teman. Cukup mudah ya. Ini sering banget muncul, jadi nggak usah risau, cek polanya nanti ubah ke dalam bentuk variabel aja. Ya, nantinya bakal ketemu yang sama. Selanjutnya nomor 19, ini ada persamaan algebra dua variabel ya, X and Y. Tapi kalau kita mau pakai cara elimination, angkanya jelek dua-duanya gitu ya. Dari satu persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kalau kita mau pakai cara substitute juga rumit gitu ya, angkanya seperti itu. Maka kemungkinan ini perlu untuk kita olah dulu angka-angkanya. Kalau teman-teman lihat nih, oke lah yang satu 3 yang X-nya itu 323 koefisiennya. Tapi yang satu X-nya 177. Kalau kita tambahkan angkanya jadi bagus, jadi 500. Begitu Bu dengan Y. 457 gitu ya. Sama 543. Kalau dijumlahin jadi berapa? Jadi 1000. Oh yaudah kita jumlahin aja dulu mereka berdua gitu ya persamaannya ya. 323X ditambah 457Y sama dengan 1103. Terus yang kedua 177X ditambah 543Y sama dengan 897. Kita jumlahkan mereka berdua. Ini jadi 500X ya, teman-teman. Ditambah ini jadi 1000
1000Y sama dengan yang ini jadi 2000. Berarti kita bisa simplifikasi bagi 500 semua, berarti ini tinggal X ditambah 2Y sama dengan 4, teman-teman. Nah, baru nanti kita coba kurangkan ya masing-masing itu supaya memang dapat persamaan yang lebih simpel juga. Ya, berarti kita tuliskan ulang lagi, nggak apa-apa, gitu ya. 323X ditambah 457Y sama dengan 1103. 177X ditambah 543Y sama dengan 897. Kita kurangkan mereka semua. Ya, 323 dikurang 177 ini berarti 146X. 457 dikurang 543 ini jadi minus 86Y sama dengan 206 gitu ya kalau kita kurangkan. 1103 dikurang 897. Nah, angkanya kan jadi lebih relatif ke kecil gitu. Ini pun masih kita bisa sederhanakan karena mereka masih bisa dibagi dua, guys. Jadinya 73X dikurang 43Y sama dengan 103. Nah, ini teman-teman bisa substitute aja. Ya, kalau persamaan yang pertama adalah X ditambah 2Y sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4 dikurang 2Y. Kita ganti X-nya tuh. Ya, masukkan ke sana. Berarti di sini jadinya ya 73 dikali 4 dikurang 2Y dikurang 43Y sama dengan 103. Ya, 73 dikali 4 berapa teman-teman? 2 ya 292. Oke, terus 73 tadi dikali 2 jadi minus 146Y ya dikurang 43Y sama dengan 103. Nah, kita pindahin aja semuanya di sini, berarti yang ini 292 dikurang 103 sama dengan 146 tadi ditambah 43 jadi 189Y ya, karena kita pindahin ke kanan jadi positif. 292 dikurang 103 ya, jadi 189 sama dengan 189 Y. Berarti Y-nya 1 ya. Cari di X-nya. X berarti kita dapat ke sana, balik lagi ya, looping. X sama dengan 4 dikurang 2 kali 1 berarti 4 dikurang 2, X-nya 2. Oke, kita udah dapat value X and Y-nya. Nah, baru kita solving apa yang ditanya. Yang ditanya itu adalah X pangkat 4 ditambah 4 kali X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 5Y pangkat 4. Yang gampang itu ketika Y pangkat 4 gitu ya, atau Y pangkat 2 karena dia bakal tetap 1 gitu ya. Ini aja berarti 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 2. Ini langsung aja 1 pangkat 2 ditambah 5, 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16, ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 4 ya 16 juga ya. 16 terus kali 1 ditambah 5 di sini. Oke, jadinya 16 tambah 16 itu 32 tambah 5 jadi 37 teman-teman cobanya. Oke, cukup mudah ya. Jadi kalau ada soal yang sama, yang serupa gitu, rumit, X dan Y-nya ada 2 persamaan, 2 variabel, coba gabungkan, jumlahkan sama kurangin, supaya mempersimpel mereka berdua. Kalau angkanya terlihat jelek kalau dikali atau dibagi gitu ya. Coba jumlahkan dulu atau dikurangkan supaya jadi angkanya lebih bagus dan lebih sederhana. Oke, ini berarti yang A. Oke. Kita ke nomor 20 ya. Pembahasan terakhir di video kita ini, nanti untuk yang video 21 dan 25 di video selanjutnya ya. Nah, di nomor 20 ini ada sebuah gambar segitiga ABC gitu ya, yang dimana
BC itu hypotenuse, garis miringnya, sisi miring ya. Kita tahu bahwa berarti yang ini atau di titik yang ini itu adalah degree-nya 90 degree di bagian A. Terus A ke C itu 5 panjangnya. Terus D itu midpoint antara BC, berarti D itu titik tengah-tengah antara B dan C gitu ya. Terus distance antara DI dan AE itu sama-sama, yaitu 2. Find the length of AB. Nah, sama seperti soal yang kita pernah kerjakan ya, kalau geometri itu lebih gampang kalau kita rubah formatnya ke dalam bentuk koordinat guys, setiap distance-nya. Berarti kan kita harus buat titik origin. Nah, titik origin itu 0,0. Siapa yang titik origin? Mungkin kita bisa taruh di bagian A. Ini titiknya mungkin kita bisa kasih 0,0. Oke. Kalau ini kurang terlihat, sebentar. Bisa coba tebelin sedikit ya. Merah aja deh. Ini coba 0,0. Oke. Terus berdasarkan jarak mereka bahwa berarti dari A ke C itu koordinat sumbunya sumbu X gitu ya. Terus kalau dari A ke B gitu ya, itu sumbunya sumbu Y. Oke. Nah, asumsikan seperti itu. Nah, maka kita bisa menentukan koordinatnya mana. Mungkin yang pertama dari A ke C berapa tuh jaraknya 5. Karena dia masih dalam sumbu yang sama, berarti ini koordinatnya 5, A0. Ya. Terus, kita nggak tahu kan si B itu berapa jaraknya. Karena memang kita yang nyari length daripada si B. Ya udah, kita bilang ini ya, karena dia di titik X-nya 0, kita kasih aja 0, Y, karena Y-nya kita belum tahu berapa di situ kan. Terus ya, kita punya lagi dibilang distance DE sama AE 2. Nah, AE itu 2, berarti si E itu 2,0, teman-teman. Oke, 2,0. Nah, yang belum siapa? Si D kan. Nah, si D itu dibilang adalah midpoint antara B sama C. Yang namanya midpoint gitu ya. Untuk midpoint D ya. Berarti kan kita tinggal hitung ya. Untuk si X-nya berarti tinggal XB ditambah XC dibagi 2. Koma YB ditambah YC dibagi 2 juga. Ya, kita hitung. XB-nya berapa, teman-teman? XB-nya itu 0. Oke, ditambah XC itu 5 dibagi 2 juga ini ya. Koma, YB-nya berapa? YB-nya kita belum tahu. Adanya Y ditambah YC. YC berapa? 0 dibagi 2 juga. Berarti koordinat si D adalah 5/2, Y per 2. Nah, ini kita taruh aja di sini sebagai informasi 5/2, Y per 2. Habis itu ya kita pakai persamaan apa teman? Distance teman-teman di sini nih. Ya. Karena kita cuma tinggal dapat si persamaan yang Y-nya tadi kan sebetulnya. Oke. Cuman ada satu variabel. Nah, distance mereka itu berapa tadi? 2, D itu 2. Gimana cara nyari distance teman-teman? Cara nyari distance untuk distance daripada DI gitu ya, itu kan sama aja kayak sama gitu ya, square root daripada X di D dikurang X di I kuadrat ditambah gitu. Analoginya seperti itu karena kita mau kayak Pitagoras juga gitu ya. Y di D dikurang Y di I. Jadi kita cari delta masing-masing koordinat antara D dan E gitu ya. Nah, tapi karena bentuknya akar agak repot gitu ya. Mending langsung semuanya dikuadratkan. Tapi kita taruh aja dulu. 2 sama dengan akar. Ya, ini X di D tadi kita udah tahu 5/2. Berarti 5/2 dikurang. Ya, dikurang berapa tuh? Dikurang 2 teman-teman. Kuadrat. Ya. Terus ditambah Y di D berapa? Y per 2. Dikurang Y di E berapa? 0 teman-teman. Oke. Nah ini kita
kuadratkan semua biar gampang. Berarti ini jadi 2 kuadrat sama dengan akarnya hilang. Berarti yang di samping kanan 5/2 dikurang 2. 5/2 itu 2,5 gitu ya. Oh, berarti di sini tinggal 1/2 kuadrat. Ditambah Y/2 dikurang 0 berarti tinggal Y/2 kuadrat. Nah, kita coba hitung. 2 kuadrat itu 4 sama dengan 1/4 ditambah Y kuadrat per 4. Kita kalikan semuanya aja dengan 4 gitu ya. Biar fractionnya hilang, berarti 16 sama dengan 1 ditambah Y kuadrat. Oke. Dapat di sini, oh berarti Y kuadrat sama dengan 16 kurang 1, berarti Y kuadrat sama dengan 15. Berarti Y-nya sama dengan akar 15. Udah kita dapat jawaban. Karena koordinat atau length daripada A ke B itu langsung aja karena dia di garis y-axis, berarti kamu cukup cari koordinat y-nya, distance-nya berapa gitu. Oh, y-nya akar 15, akar 15 kurang 0 berapa ya? Tetap akar 15. Berarti ini jawabannya yang B, teman-teman. Oke, cukup simpel ya. Kalau ketemu geometri dan ada distance-nya, kalaupun misalkan dengan rumus Pythagoras biasa bisa langsung ketemu, kalau susah gitu karena ada banyak intersection, pakai koordinat aja guys. Ya, untuk mempermudah. Ya.